1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neviana Diastiti dengan NIM 1810301165, kelas 5C3 Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi manipulasi, kasus tortikolis dan tes spesifik. Kemudian masuk ke ULTT-A atau ULTT1. Caranya ini, tekan bahu pasien, kemudian menaikkan lengan hingga 110 derajat. Kemudian fleksikan elbow 90 derajat. Kemudian kita pegang urisnya, ekstensi. Kita tarik perlahan sampai timbul gejala. Kemudian instruksikan pasien untuk miring ke arah sebaliknya. Kita tarik perlahan sampai timbul gejala. Kalau adanya nyeri berarti dikatakan positif. Kemudian masuk ke yang nomor 2, ini ULTT-B atau ULTT2. Caranya ini menekan bahu dengan menggunakan pinggul. Kemudian lengannya ini 10 derajat. Kemudian tekuk siku hingga 90 derajat. Supinasikan lengan bawah, rentangkan jari dan pergelangan tangan. Kemudian dipegangin dan didorong. Jika timbul gejala, berarti dikatakan positif. Kemudian instruksikan pasien untuk miringkan leher ke arah yang berlawanan. Dorong perlahan. Kalau timbul gejala atau nyeri, itu berarti positif. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu ULTTC. Caranya ini, tekan bahu pasien dengan pinggul, kemudian lengannya ke arah 10 derajat, kemudian tekuk siku hingga 90 derajat, pronasikan lengan bawah, kemudian fleksikan jari, tarik perlahan sampai timbul gejala. Jika terdapat nyeri, itu dikatakan positif. Kemudian instruksikan pasien untuk miringkan kepala ke arah berlawanan. Kita tarik perlahan lagi. Kalau terjadi nyeri atau timbul gejala, jadinya itu positif. Yang keempat ini adalah ULTT-D atau ULTT4. Caranya ini, tekan bahu pasien, kemudian lengan ke atas 90 derajat, pronasikan lengannya, kemudian ekstensikan jarinya seperti ini. Terus kita instruksikan tarik mendekati telinga. Ini sampai timbulnya gejala. Kemudian instruksikan pasien untuk miringkan kepala ke arah yang berlawanan. Kemudian tarik perlahan lagi sampai mendekati telinga dan timbul gejala. Kalau ada nyeri berarti positif. Kemudian ada Ross test. Ini bisa dilakukan dengan cara duduk maupun berdiri. Caranya ini, abduksikan bahu hingga 90 derajat, kemudian tekuk siku hingga 90 derajat, lalu siku sedikit ke belakang dari bidang frontal atau di belakang bahu. Kemudian pasien melakukan meremas tangan, membuka dan menutup selama 3 menit. Kemudian untuk kasus tortikolis dextra, untuk kontralateralnya ini ke arah sinistra. Kemudian untuk homolateral rotasinya ini agak ke arah dextra, kemudian ekstensikan. Untuk contoh yang kedua, ini tortikolis sinistra. Kontralateralnya ke arah dextra. Kemudian untuk homolateral rotasinya ke arah sinistra sedikit, kemudian ekstensikan. Untuk selanjutnya adalah tes Addson. Yang pertama ini, lakukan abduksi pada lengan, kemudian eksternalkan rotasi dan ekstensikan. Setelah itu palpasi di area radial untuk mengetahui detak jantung pasien. Kemudian pasien diinstruksikan untuk melihat ke atas sambil mengarahkan kepalanya ke arah samping lengan yang diperiksa sambil melihat ke atas. Kemudian tarik napas dan menahannya. Jika tidak terasa detak jantungnya, maka dikatakan positif TOS. Untuk yang selanjutnya adalah carpal tunnel syndrome atau CTS. Caranya ini, supinasikan tangan pasien, kemudian ketuk pada terowongan karpal yang ada di pergelangan tangan.
Kemudian mengetuk dari jari telunjuk menuju ke siku. Jika kesemutan atau parestesia terasa di ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan di bagian setengah jari manis, maka itu dinyatakan positif CTS. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.